Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah walis salihin wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah sama-sama kita kirimkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan. Ya, Allah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk dapat melakukan puasa Ramadan pada tahun ini. Yang dimana banyak saudara kita, banyak keluarga terdekat kita yang dahulunya Allah masih memberikan dia kesempatan untuk dapat melakukan puasa Ramadan kita pada tahun lalu, namun pada tahun ini Allah telah merindukannya serta telah menyebutnya duluan. Maka dari itu marilah sama-sama kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan itu. Salam besarkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita ikuti sunnahnya, kita lanjutkan perjuangannya, dan semoga kita termasuk umatnya yang bertakwa. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku sekalian, Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam amal kebaikan, serta merupakan momentum kita untuk dapat meninggikan derajat kita supaya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, seringkali kita beranggapan bahwasanya Ramadan ini sebagai momen untuk menahan diri dari lapar dan haus saja. Padahal sesungguhnya esensi puasa jauh lebih dalam daripada itu. Maka dari itu, insya Allah pada kali ini Ana akan bertausiah, tidak singkat namun tidak panjang pula, yakni dengan judul menjaga kualitas Ramadan, tidak hanya mendapat lapar dan hausnya saja. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dari lapar dan haus saja, namun menahan diri untuk meninggalkan semua ataupun untuk meninggalkan segala perbuatan yang tidak bermanfaat, segala perbuatan yang sia-sia, segala perbuatan yang dapat membawa kita kepada kemaksiatan dan dosa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruknya, maka sesungguhnya Allah tidak menginginkan dia ataupun tidak membutuhkan dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Ya, jikalau kita di bulan Ramadan saja masih sering berkata dusta ataupun masih sering berbohong kepada sesama ataupun orang tua kita, juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang seringkali kita anggap itu sebagai perbuatan remeh. Contohnya seperti apa? Seperti ghibah, ataupun kita iri dengki kepada tetangga ataupun sesama. Yaitu kalau di dalam hadis itu berartikan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, hal ini mengajarkan bahwasanya Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk kita dapat meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, serta berharap supaya Allah masih memberikan kita kesempatan supaya dapat membersihkan diri kita dari segala perbuatan dosa dan perbuatan buruk lainnya. Kita dapat meninggalkan perkataan yang sia-sia, meninggalkan hal-hal yang dapat membuat kita marah, iri, dan dengki kepada sesuatu hal ataupun kepada amal-amal kebaikan yang jikalau kita lakukan, insya Allah kita dapat mendapatkan pahala yang berlipat gandakan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Apa saja amal-amal yang bisa kita lakukan? Contohnya, baik yang pertama yaitu ada berzikir. Amal yang paling bisa kita anggap remeh karena itu nggak ada berat-beratnya mungkin.
Ya, itu amalannya paling ringan, yang dimanapun dan kapanpun bisa kita lakukan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Sudah jelas, Al-Quran sangat erat kaitannya sama bulan Ramadan. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi penggalannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang artinya, sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Pedoman kita sebagai seorang muslim. Kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran banyak sekali khasiatnya di dalam hidup kita. Jikalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, kita membacanya, kita menghafalnya, itu kita bisa mendapatkan pahala serta khasiat yang besar, yang banyak gitu. Dan di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka itu dihitung satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikannya pula dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmizi. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya setiap ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan, itu insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat pertama, yakni alif, lam, mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap hurufnya itu dihitung satu kebaikan. Serta di setiap kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dari itu, selayaknya sebagai seorang muslim, ya, kita tidak tahu apakah tahun depan Allah masih memberikan kita kesempatan supaya bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal kenapa tahun lalu kita masih saja melakukan hal-hal yang sia-sia, ataupun kita masih menganggap remeh bulan Ramadan ini. Ya, maka dari itu, marilah sama-sama kita tumbuhkan, kita tingkatkan kualitas iman kita tingkatkan diri kita supaya kita bisa mendapatkan Ramadan yang lebih sempurna insya Allah pada tahun ini. Jangan hanya mendapatkan fisik yang lapar dan haus saja. Namun, jadikan Ramadan ini sebagai momentum di mana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri juga. Maka dari itu, semoga Allah selalu memberikan kita ketabahan hati serta memberikan kita keimanan yang kuat supaya kita bisa melakukan dan melaksanakan semua amalan-amalan yang insya Allah akan diberkahi serta dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dari segi fisik, namun spiritual, kita selalu berharap kepada Allah supaya bisa dibersihkan hati kita, dilapangkan dada kita, supaya kita bisa menerima semua kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah ataupun kita dapatkan dari sekitar kita, sesama kita, maupun dari diri sendiri kita. Ya, mungkin sekian dari Ana. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Sebelumnya, semoga kita selalu semangat serta istiqomah dalam menjalankan puasa Ramadan kita pada tahun ini, dan jadikanlah puasa Ramadan tahun ini menjadi puasa yang terbaik untuk kita. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan Allah akan memberikan kesempatan kepada kita. Ya, maka dari itu selalu semangat dan istiqomah untuk semuanya di dalam bulan puasa Ramadan ini. Oke, mungkin ini dari Ana. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.